Halo pemirsa, nama Kabupaten Buol mencuat dengan seiring terkuaknya kasus penyuapan atau pemerasan yang melibatkan investor dan juga pejabat pada saat itu. Kasus ini melibatkan investor yang mana merupakan pemilik perkebunan terbesar dan satu-satunya investor di kabupaten itu. Sudah menjadi rahasia umum di mana kong kali kong kesepakatan terjadi antara investor dengan kepala daerah di sebuah daerah. Bukan hanya di Buol, mungkin juga kasus ini bisa terjadi di sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Lalu bagaimana kepastian berinvestasi di daerah? Pemerasan atau penyuapan atau istilah lain yang sejenis merupakan hal yang semakin sering ditemui di beberapa daerah antara pengusaha dan pejabat daerah sebagai pemegang kebijakan. Intrik juga menjadi warna dalam sengketa pengelolaan sumber daya alam, mulai dari persoalan pendudukan lahan perkebunan dengan isu-isu kesejahteraan masyarakat yang berujung pada terhentinya aktivitas produksi hingga pada isu-isu korupsi anggaran. Hukum tengah menyidiki terhadap dua kemungkinan yang sedang berkembang antara penyuapan terhadap oknum kepala daerah atau justru sebaliknya, pihak pengusaha yang diperas oleh oknum kepala daerah guna melanggengkan kekuasaannya pada proses pemilihan kepala daerah. Dalam kasus Buol, apakah ini penyuapan atau pemerasan, kita mesti menunggu sebetulnya proses persidangan, karena biasanya KPK ini kan memunculkan data-datanya pada saat persidangan. Saya juga belum tahu persis data-data yang dimiliki KPK seperti apa gitu. Kalau pengacaranya tadi kan bilang ini pemerasan, KPK bilang itu penyuapan gitu. Jadi kita ini jujur saja menjadi victim, ya, menjadi victim artinya memang betul-betul untuk deal, apalagi mendapatkan fasilitas. Beruntung saya tidak masuk di dalam bisnis yang memerlukan fasilitas seperti tadi. Tapi kalau kita sudah bicara pertambangan, bicara sawit atau lahan yang terbatas, terjadilah kasus-kasus seperti Buol. Itu bisa terjadi. Saya percaya juga bahwa memang pengusahanya diperes. Ya toh. Yuk kalau sekarang nggak pakai duit sana, mana you bisa dapat tanah? Itu kan di mana-mana mesti terjadi. Mungkin tidak langsung, tapi melalui calo-calo yang dipakai oleh bupatinya, oleh wali kotanya atau gubernur, saya juga nggak tahu. Tapi kenyataan itu terjadi. Mudah-mudahan tidak banyak. Tapi kalau kenyataan kita melihat kepentingan daerah itu, maka itu saya lihat akhirnya kan nggak banyak yang menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Ya kan? Yang seharusnya lebih baik lagi daripada apa yang sudah mereka punya sekarang. Ya bukan nggak ada pembangunan. Pembangunan itu tetap ada saja yang kita lihat secara fisik. Tapi apakah rakyatnya menikmati? Apakah pembangunan itu bisa mengangkat kemiskinan yang ada? Saya yakin sekali kasusnya bukan hanya persoalan Siti Harta Timur Daya dengan Amran Batalipu, tetapi juga pada tempat-tempat lain yakin pasti terjadi. Persoalan pokoknya tidak ketahuan aja. Itu posisinya, atau tidak menguak ke permukaan posisinya. Kenapa? Karena kita bayangkan memang kalau Anda harus bermodal besar, duitnya Anda dapatin dari mana? Lalu kalau kemudian Anda menang, apakah Anda tidak tergiur mengembalikan investasi 5 sampai dengan 5 miliar sampai dengan 10 miliar? Sementara gaji Anda juga tidak seberapa kalau gitu. Berapa sih gaji seorang bupati atau seorang gubernur? Salah satu penyebab atau yang turut berperan terjadinya sengketa antara pengusaha dan oknum pejabat setempat adalah karena mahalnya budget untuk meloloskan seseorang menjadi kepala daerah dalam pilkada. Bahkan tidak jarang pengusaha untuk mau menjadi penyokong dana. Para calon ini sudah menjanjikan kebijakan yang nantinya bisa menguntungkan sang pengusaha. Dalam pembelajaran saya dari wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah, kasus itu sesungguhnya menunjukkan penegakan hukum sudah menjadi transaksi material. Sehingga akhirnya beberapa perusahaan-perusahaan yang memang lemah dalam konstruksi itu menjadi ATM bagi pihak-pihak tertentu di sana. Apalagi kemudian dalam kasus pelaksanaan otonomi daerah atau pemerintahan itu ada kasus-kasus yang berbau korupsi, sudah pasti jadi ATM. Nah, itu yang jadi masalah besar sesungguhnya. Nah, begitu juga korporasi yang punya masalah, pasti akan menjadi ATM dengan dicari-cari kesalahannya. Nah, kembali sekarang kepada persoalan di Buol tadi yang kita bicarakan. Kita tidak mau tempatkan kepada keadaan di mana telur atau ayam dulu. Saya kira lebih baik kita tanyakan saja kepada para pengusaha seperti antara lain Pak Anton Supin. Sebetulnya apakah pengusaha yang menawarkan atau pejabat yang minta? Sebetulnya yang terjadi. Tapi kalau kita lihat kepada tadi, the fear of losing power tadi, kalau kita percaya kepada
perkataan dari Aung San Suu Kyi itu, menurut saya kebanyakan yang pejabat itu yang minta. Contohnya kenapa saya bilang begitu? Para pebisnis, investor kita, semua terpaksa melakukan hal itu karena keadaan. Karena kalau tidak melakukan itu, akibatnya apa? Tidak bisa rilis, tidak bisa produksi, akan diganggu terus keamanannya, dan segala tetek bengek, gangguan-gangguan keamanan maupun izin-izin dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi kebanyakan kepada pengusaha itu mereka terpaksa melakukan. Dalam bahasa yang sederhana, selama sistemnya memang, sistem ekonomi politiknya memang berbasis korporatif, transaksi material, istilah saya gitu ya. Istilahnya sudah money making power, power making money. Gitu ya. Uang membentuk kekuasaan, kekuasaan membentuk uang. Ya bupati, wali kota, gubernur akan begitu, gitu posisinya. Jadi kita tidak melihat masalah ini sebagai sesuatu yang single variable gitu ya, tapi kerangka sistem di mana hampir tidak ada orang yang tidak kita temukan tidak menggunakan uang untuk memperoleh kekuasaan posisinya, siapapun dia gitu. Nah, karena selalu menggunakan uang untuk memperoleh kekuasaan, maka pada saat berkuasa Anda akan juga berpikir kembali untuk mengembalikan uang. Nah, ini problem bangsa ini yang saya sebut sebagai mengidap symbolic torture, Stockholm syndrome, dan misleading simplification. Sehingga nilai-nilai bangsa kita menjadi rusak nggak karu-karuan. Seperti halnya pada kasus Kabupaten Buol. Dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Buol tahun 2012, kekuatan incumbent untuk maju dan memenangkan pertarungan periode kedua begitu besar. Untuk memenangkan pertarungan ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan siapa lagi yang bisa diminta bantuan dana kalau bukan pengusaha atau investor yang berada di daerah kekuasaannya. Permintaan bantuan ini bisa secara halus dan santun, namun tidak jarang juga dengan cara memaksa atau bahkan dalam bentuk ancaman. Hal ini menjadikan pengusaha dalam posisi buah si malakama. Kalau hubungan tidak baik kepada penguasa, maka keamanan investasi akan merugi. Namun, kalau mengikuti kemauan penguasa, kejadian bisa menjadi bumerang. Kembali, posisi pengusaha atau investor menjadi objek yang tidak berdaya. Nah, kasus Amran Batalipu dalam yang dengan Siti Harta Timur Daya adalah bukti bahwa kewenangan bupati bisa sedemikian rupa, kata kuncinya. Nah, tapi kan tidak semua juga bupati kayak gitu. Tetapi kalau kita lihat persoalan politiknya menjadi begini. Bukankah para bupati, wali kota, gubernur harus mengembalikan investasi uang pada saat mereka masuk ke dalam musim kampanye dan musim pilkada? Lalu dari mana mereka dapat? Dari situ. Mereka memainkan lisensi dan konsesi. Suka tidak suka, persoalan pokoknya adalah apakah Anda memainkannya dengan kasar, terbuka, atau Anda memainkannya dengan cerdas. Jadi saya ingin mengatakan ada dua masalahnya. Masalah pertama masalah sistem sendiri, yang kedua masalah orangnya. Kalau orangnya memang baik, sistem yang salah bisa ditolak. Tapi kalau sistemnya sudah salah, ya orang akan mengikuti sistem. Nah, dalam perspektif itulah sesungguhnya akhirnya dunia masih berpendapat tentang tingginya biaya investasi di Indonesia atau biaya ekonomi tinggi dalam bahasa Indonesia sekarang. Yang Presiden Republik Indonesia sendiri mengeluhkan tentang tingginya biaya birokrasi, gitu ya. Lamanya birokrasi dalam mengurus perizinan, gitu, dan itu kemudian orientasinya memang korporasi, bukan dalam rangka kepentingan hajat hidup orang banyak. Dan yang paling mendasar lagi problemnya koordinasi yang jelek. Sehingga dengan otonomi daerah membuka besarnya peluang potensi praktek korupsi di daerah. Dan dengan kekuasaan lokal yang begitu besar membuat siapapun yang akan berinvestasi di daerah menjadi tidak aman. Pemirsa, kasus Kabupaten Buol kini sudah memasuki proses hukum. Namun, perebutan lahan antara warga, pengusaha, dan pejabat daerah itu sendiri sudah menjadi hal yang tidak asing lagi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kebijakan otonomi daerah mengatur kebijakan berinvestasi? Apakah investasi menyejahterakan masyarakat atau justru menjadi bumerang? Investasi daerah tidak terlepas dari persoalan otonomi daerah itu sendiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang otonomi daerah menyebutkan bahwa
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang 17 2003, kepala daerah memang kuasa anggaran pada tingkat satuannya, pada wilayahnya. Kalau di level nasional Menteri Keuangan sebagai kuasa anggaran, maka di daerah itu kuasa anggaran itu pada gubernur menurut itu, dan kalau pada kabupaten adalah bupati atau wali kota pada kota Madya pada wali kota. Nah, sebagai kuasa anggaran itulah kemudian menjadi punya potensi untuk korupsi, indikasi korupsinya kuat sekali. Disitulah kemudian dibutuhkan sebuah sistem. Nah, saya terus terang saja kalau saya membaca nota keuangan berkali-kali dan kemudian di ujungnya sekarang ini saya lihat di 2013 dibangun lagi cara berpikir bahwa Dewan boleh masuk ke dalam perancangan kegiatan, bukan lagi proyek ya, pada kegiatan. Maka jangan ada yang dimaksud dengan korupsi di daerah bukan hanya si kepala daerah, tapi juga DPRD. Kenapa? Karena DPRD-nya seperti jika putusan di pusat bisa terlibat pada jenis kegiatan, bukan lagi proyek. Disitulah kemudian terjadi transaksi main-main antara DPRD dengan kepala daerah dalam rangka merumuskan APBD. Gitu. Namun pada kenyataannya konsepsi ideal tentang otonomi daerah telah banyak menuai persoalan di tingkat implementasi. Seperti halnya kekuasaan kepala daerah yang semakin menentukan kebijakan-kebijakan daerah, telah menyeret persoalan-persoalan otonomi daerah yang hanya menguntungkan kelompok atau kekuasaan tertentu. Itu sudah terjadi politik transaksional dan itu dianggap biasa. Membayar untuk menjadi caleg biasa, untuk mendapat kursi jabatan gubernur dan sebagainya membayar itu biasa. Itu persoalan. Nah, dari situlah maka muncul pastinya sistem politik, sistem kekuasaan yang ada itu goyah, rapuh, tidak kuat karena dia harus memperhitungkan ongkos biaya kos politiknya. Nah, di sini timbullah persoalan bagaimana memanfaatkan orang yang membutuhkan bantuan ya, dengan kekuasaannya. Nah, dalam konteks inilah kita melihat dua hal yang menjadi persoalan sekarang, terutama yang menyangkut pengusaha yang hubungan dengan kekuasaan. Mungkin dia diperas, mungkin juga ada penyuapan. Kemungkinan itu hampir beda tipis secara logika, tapi secara normatif beda besar. Kalau dari pergeseran korupsi, maka kelihatan daerah juga menjadi raja-raja kecil dan menjadi peserta pelaku korupsi yang sudah menjarah sampai pada level paling bawah sekalipun. Dalam bahasa yang sederhana, otonomi juga telah melahirkan korupsi di level paling bawah. Tapi pada saat yang sama, daerah juga beruntung karena tiap tahun transfer ke daerah terus-menerus meningkat. Bahkan jumlahnya sekarang sudah hampir tembus 30%-an dari total APBN. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun, masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur, kita pertanyakan, kalau lihat esensinya otonomi daerah ini mendekatkan kepada rakyat, pertanyaannya apakah rakyat di daerah itu merasa lebih bahagia, merasa lebih sejahtera sejak ada otonomi daerah? Kalau ternyata tidak, yang sejahtera adalah para penyelenggara negara, saya kira juga undang-undang otonomi ini perlu direvisi karena tidak kena sasaran dan perlu tentunya ada peningkatan kualitas, yaitu ada sanksi dan lain-lain. Inilah semua yang kalau kita lihat kenapa semrawutan kembali lagi. Kalau si pengusaha dengan adanya uncertainty seperti tadi, jangan lupa pengusaha jujur aja itu buying time, daripada pusing saya bayar saja kan, walaupun kena KPK nanti kan. Tetapi ini faktanya kan seperti itu.
Kalau peluang ini diciptakan oleh undang-undang, mempersulit dan seterusnya, ini lantas ya susah siapa yang kontrol. Kebetulan saja kasus Buol ini kan ibarat sial aja saya kira. Kalau kita mau jujur, ini merata di mana-mana lah. Ini jangan, yang lain jangan merasa bahwa Buol aja yang brengsek. Ini faktanya kan mulai dari yang kecil sampai besar. Artinya kalau saya melihat fenomena ini, maka saya setuju Buol itu hanya kebetulan saja kena. Nah ini saya kira hebatnya KPK, bisa sampai yang jauh ketangkap itu loh. Tapi pengusaha yang di sini yang nyumbang-nyumbang nggak ketangkap itu loh. Pertanyaannya, apakah pengusaha itu menjadi pelaku atau menjadi korban? Nah tentu fakta-fakta material yang bergerak. Namun kalau saya lihat dari beberapa daerah yang kebetulan saya juga suka ngurus pilkada, yang saya tahu setiap incumbent dia pasti akan mencari investor yang ada di sekitar situ, pasti untuk membantu dia. Kalau tidak, dia akan cari masalah. Menurut kita ya, kita sudah melakukan survei ya, selama 10 tahun karena saya memimpin yang KPPOD ya, itu yayasan daripada yang melakukan observasi terhadap seluruh kabupaten kota. Itu ratusan tiap-tiap tahun kita survei mengenai iklim investasi. Ya, apakah mereka betul-betul pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten kota ini betul-betul membantu untuk mempercayakan rakyatnya melalui mengajak investasi masuk lebih banyak. Selama 10 tahun ini kita melihat cuma 15% yang baik. Dan yang baik itu selalu kalau pimpinannya baik, apakah bupatinya baik ataupun dia punya wali kota yang baik. Sebagian dari begitu banyak, yang kali 500 kita punya kabupaten kota itu ya. Itu ternyata 15% yang betul-betul berhasil. 80% itu tidak berhasil. Jadi you bisa bayangkan kalau saya melihat ya, otonomi daerah itu memang harus kita betul-betul perbaiki. Ya, karena ternyata tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Dan itu yang tiap-tiap tahun yang kita survei, dan juga investment yang juga yang kita lihat mengenai investment, iklim investasi di sana, apakah itu satu pintu, bagaimana dia mengganggu atau tidak, bagaimana birokrasinya dan segala macam. Jadi itulah kalau you tanya sama saya, ya memang nggak banyak hasilnya otonomi daerah itu, di mana kekuasaan terlalu besar kita kasihkan kepada bupati wali kota dengan undang-undang otonomi itu, di mana gubernur juga tidak bisa apa-apa juga terhadap mereka, cuma bisa mengarahkan, tapi putusan semua. Maka itu mereka bagi-bagilah kekayaan kita ini sehingga kacau balau lah sebenarnya kita punya kekayaan alam itu. Dan juga yang kedua kita lihat juga apa yang terjadi terhadap wali kota, bupati kita, gubernur yang juga bermasalah sekarang ini. Berapa puluh yang bermasalah yang ada. Ya, jadi ini semua memperlihatkan menurut saya kita harus memperbaiki dan merubah mengenai otonomi daerah punya undang-undang itu sehingga ada kontrol yang jelas dan wewenang yang harus dibatasi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jangan lu kasih wewenang mereka jadi raja-raja kecil di sana itu. Sehingga otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah bagaikan dua sisi mata pedang. Hal ini berdampak positif apabila kepala daerah mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya alam secara transparan dan berpihak pada rakyat, maka kemajuan dan kemakmuran daerah akan cepat tercapai. Kalau kepala daerah baik, baru dia baik. Ya, tapi kalau kepala daerahnya tidak baik, paling sedikit tidak mengerti soal, tidak bisa memanage dia punya kabupaten kota, dan juga melakukan hal-hal itu karena mungkin dulu dia terpilih karena duit banyak dia keluarkan, jadi semua jadi kadang-kadang konsesi-konsesi dia kasih sembarangan aja kepada broker-broker sehingga akhirnya daerahnya nggak maju. Rakyatnya juga tidak ada, sehingga kata-kata 80% dari bajet daerah itu dipakai hanya untuk birokrasi dan administrasi. Jadi tidak dipakai untuk pembangunan di daerah itu. Dan itu yang dikomplain juga oleh Menteri Keuangan kita sekarang kan. Namun jika kepala daerah justru tidak kompeten dan hanya memanfaatkan sumber daya daerah sebagai aset untuk kepentingan sendiri atau golongan, maka kebijakan bisa dipelintir sesuai arah yang diinginkannya. Apabila kebijakan sudah berpihak pada kepentingan pribadi atau golongan, maka yang menjadi korban adalah para investor dan masyarakat itu sendiri. Tidak sedikit yang disinyalir para pengusaha atau investor daerah menjadi objek pemerasan atau setidaknya berkewajiban menyetor upeti kepada pejabat daerah yang berkuasa. Bagi investor yang sudah lama beroperasi, akan merasakan pengaruh atau dampak dari kebijakan tiap kepala daerah yang sedikitnya setiap 5 tahun sekali berganti.
Hal ini menunjukkan bahwa sosok pemimpin yang peduli pada rakyat akan benar-benar menciptakan iklim kondusif guna menarik investor masuk. Pemerintah kalau memang mau menegakkan, dia harus melihat dulu secara mendasar, selain posisinya harus bersih, gitu posisinya, juga harus menegakkan apa yang disebut dengan hukum yang pasti bagi kepentingan domestik dan kepentingan lebih luas. Nah, ini tidak terjadi di Indonesia dari mulai pusat sampai dengan daerah. Jadilah kemudian, sorry itu sih harus dibilang, investasi memanfaatkan kelemahan itu, tapi sekaligus investasi juga kalau dia tidak mampu mengatasi situasi yang rimba kayak gitu, dia pergi. Sisi lain, di salah satu otonomi daerah, menurut laporan BP Migas, menurut laporan BPS, menurut laporan beberapa instansi pemerintah, terjadi konflik antara korporasi dengan pemerintah daerah. Artinya, tidak terjadi hubungan harmonis antara investor sama yang namanya pemerintah daerah setempat. Kenapa? Karena pemerintah pusat lagi-lagi. Otonomi daerah yang seharusnya mempermudah berkembangnya suatu daerah disalahartikan sebagai upaya mempermudah membangun suatu lapangan korupsi dari tiap-tiap lini yang ada dalam struktural pemerintahan. Sementara itu, otonomi daerah di negara kita telah banyak menciptakan kekuasaan-kekuasaan strategis untuk mempersubur korupsi di tanah air. Tak dapat disangkal bahwasannya sebuah korupsi timbul karena adanya kesempatan dari sebuah kekuasaan, sehingga banyak kekuasaan yang tercipta akibat dari otonomi daerah, maka semakin besar adanya reboisasi terhadap korupsi di Indonesia. Ya, pengusaha yang baik diperas, pengusaha yang broker-broker itu yang dipakai. Itu yang terjadi di mana-mana sekarang di daerah itu. Maka itu pengusaha-pengusaha yang baik-baik itu sekarang juga susah sekali mau masuk di daerah-daerah itu. Karena mereka merasa cost daripada illegalnya itu lebih besar daripada cost sebenarnya. Sehingga jadi tidak feasible proyek-proyek itu. Investor asing juga banyak yang mau masuk ke daerah, akhirnya mundur lagi karena tidak kuat melawan daripada segala macam kepentingan-kepentingan yang menurut mereka sama sekali berbau korupsi yang mereka tidak boleh lakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu. Harus dirubah undang-undang otonomi daerah itu. Kasih wewenang itu langsung juga ada kekuasaan gubernur juga untuk menertibkan bupatinya. Ada kekuasaan pusat juga untuk menertibkan daripada gubernurnya, dan supaya semua daripada komando itu dari atas ke bawah itu sama. Jangan di atas bilang oke, di bawah bilang tidak oke, sehingga orang pengusaha itu nggak bisa bikin apa-apa. Atau begitu lama proses bertele-telenya dan pakai biaya yang begitu besar. Itu sebenarnya menurut saya yang tidak baik. Jadi kita harus ubah undang-undangnya. Ya toh, jangan tiap-tiap kali sekarang ini kan kita mau pakai KPK terus tangkap-tangkap bupati. Kapan ada waktunya KPK itu untuk kerjakan begitu banyak persoalan di Indonesia ini? Sedangkan kita tahu bagaimana posisi polisi, kejaksaan dan lain-lain. Kebanyakan kan itu juga sudah ikut menikmati juga yang enggak ini, ya kan? Jadi inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan sehari-hari sekarang. Oleh karenanya, dalam hal ini pemerintah haruslah benar-benar tegas dalam menentukan sebuah kebijakan terhadap pencegahan timbulnya perbuatan korupsi yang disebabkan dari kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Karena sebuah badan pengawas ataupun para penegak hukum saja tidaklah cukup untuk memberantas korupsi di negara kita. Namun diperlukan juga sebuah sikap pemerintah yang sangat bijaksana untuk membatasi tiap-tiap kekuasaan tidak hanya dalam sebuah konsep yang baku, namun juga dalam keadaan substansial yang bergerak. Investasi yang sudah berjalan kondusif dan sudah menghidupi ribuan kepala keluarga tidak seharusnya terganggu hanya karena adanya kebijakan baru serta ulah oknum pejabat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Sudah seharusnya kepentingan masyarakat banyak dikedepankan serta upaya mengelola aset yang sudah ada secara bersama-sama dan merata. Pemirsa, terungkapnya kasus Kabupaten Buol yang melibatkan investor dengan pejabat daerah perlu dikaji lebih jauh agar hal ini tidak terulang kembali di sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Dan sudah seharusnya daerah menciptakan iklim berinvestasi yang aman, damai, dan kondusif, serta kepastian kebijakan berinvestasi yang transparan demi satu, kesejahteraan masyarakat. Saya Evan Malik undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.